Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi nih teman-teman di channel Dapur Mini A&R Family. Seperti biasa ya teman-teman, kali ini aku mau sharing lagi rutinitas aku. Dan ini aku mau bersih-bersih di dapur kecilku ini. Semoga teman-teman betah ya berlama-lama di video aku ini. Terima kasih aku ucapkan buat teman-teman yang sudah klik video ini. Dan salam kenal buat yang baru pertama kali mampir. Semoga kalian suka bantu aku ya dengan cara like, komen, dan subscribe. Siapa tahu buat yang punya channel kita dapat saling bersilaturahmi. Dan buat teman-teman solid yang setiap hari selalu nyempetin waktunya buat nonton video receh aku, terima kasih buat kebaikan kalian. Doa terbaik selalu buat semuanya. Semoga selalu disehatkan, dilancarkan rezekinya, dan dimudahkan segala urusannya. Amin ya rabbal alamin. Nah, ini seperti di video sebelumnya ya teman-teman. Baru beberapa hari yang lalu aku tuh merubah suasana di dapur kecil ini. Tapi sekarang muncul lagi ide yang baru nih teman-teman. Jadi jangan bosan-bosan ya untuk selalu nyimak video aku. Dan ini untuk rak susun yang berwarna pink, aku pindahkan ke bagian atas. Yang sebelumnya aku tempatin tatakan piring gitu ya teman-teman. Nah, ini aku juga punya banyak stokan cuka gini karena jeruk limau itu di tempat aku mahal banget. Jadi aku buat untuk campuran ikan itu aku biasanya pakai cuka kayak gini aja, biar jeruk limaunya itu lebih irit gitu ya. Aku gunakan cukup kalau mau buat sambal kayak gitu. Lanjut lagi nih untuk perbotolan yang kecil-kecil. Ini sebelumnya aku tempatin di bagian atas kompor gitu ya. Dan ini mau aku pindahkan ke bawah. Tapi sebelumnya aku lap tipis-tipis dulu. Pakai tisu aja kayak gini ya teman-teman. Karena ini cuman kena uap minyak kayak gitu. Karena di dapur aku ini belum ada yang namanya alat penghisap asap gitu ya. Cooker hood atau apa namanya itu belum ada. Jadi otomatis yang namanya minyak itu tuh selalu nempel gitu. Jadi harus rajin-rajin dibersihkan biar tidak cepat menguning gitu perlengkapan atau bahan-bahan yang ada di dapur. Oh iya, selamat ya buat Bunda De Paulsen Family yang ada di Denmark. Alhamdulillah sudah dapat iklan juga. Akhirnya ya bun, penantian yang lama gitu. Semoga semakin sukses channelnya. Dan buat teman-teman yang lain yang sementara dalam perjuangan mengejar 1K dan 4K-nya juga disegerakan. As the sun was rising on the 4th of April, days and weeks and years have been bypassing. I was stuck in this, no being too faithful, so young and dumb I never.
Nah, ini adalah tempat dari perbotolan-perbotolan kecil tadi ya. Nah, ini aku lap dulu supaya bersih, dan di sini tidak aku tempatin lagi botol-botol itu. Cukup nanti aku mau pindahkan bunga yang ada di bagian atas sana itu ke bagian bawah, biar nanti kalau untuk dibersihkan, dilap-lap kayak gitu tidak terlalu membutuhkan waktu yang lama gitu. Karena kalau sebelumnya aku tempatin botol-botol kecil di sana, itu kalau mau aku lap cukup lama juga karena harus aku turunin semua botol-botolnya, lalu kemudian dilap satu-satu kayak gitu. Dan ini untuk panci setnya juga aku turunin, sekalian aku lap dulu ya, karena ini latarnya nih berwarna putih kayak gini ya, jadi sangat nampak sekali gitu kalau ada percikan minyak seperti itu yang berwarna kuning-kuning. Pastilah ya bunda-bunda semuanya yang punya dapur berwarna putih seperti ini, kalau tidak dilap akan nampak kayak gitu ya. Jadi harus rajin-rajin. Nah, dan di bagian atas yang semula aku tempatkan bunga plastik itu kan kosong. Jadi menurut aku, pandangan aku itu kayak nggak enak aja gitu dilihat. Aku cari-cari, aku punya bunga plastik apa lagi, tapi ternyata tuh udah nggak ada ya teman-teman. Dan akhirnya aku ambil itu jambul nanas gitu. Nanasnya sudah dimakan dan itu ada jambulnya. Rencananya mau ditanam tapi belum. Jadi aku manfaatin aja, nempelin atau letakkan di bagian atas kayak gitu. Dan aku isi air ya. Pokoknya untuk penghijauan aja teman-teman. Jadi biar nggak terlihat polosan gitu, nggak polosan banget gitu ya bagian atasnya. Sekarang bergeser ke bagian sebelah kiri dari kompor aku ini ya. Dan ini juga mau aku rubah posisinya. Nah, ini aku letakkan rak bawangnya ya. Dapur aku ini nggak ada jendela sama sekali ya teman-teman, karena ini adanya tepat di bagian dalam rumah gitu. Soalnya ini juga dapur ini itu berada tepat di bagian belakang kamarnya kakak Vika ya. Jadi kamarnya kakak Vika juga nggak ada jendela. Jendelanya tuh udah ditutup. Itu yang ada di bagian atas kompor itu adalah jendela kamarnya kakak Vika, cuman sudah ditutup. Ya namanya rumah tempel ya teman-teman, jadi seperti inilah keadaannya. Cuman kalau untuk pencahayaan biasanya itu selalu diuntungkan dari pintu yang ada di bagian belakang ini. As the sun was rising on the 4th of April, days and weeks and years have been bypassing. I was stuck in this love being too faithful, so young and dumb. Nah, ini ide pertama, aku letakkan blender kapsulnya ini di bagian atas bersamaan dengan alat untuk pembuat sostel ini ya. Tapi nanti akan berubah pada ide yang kedua. Maklum lah ya, ini juga kan merubahnya idenya dadakan gitu. Jadi kalau pas lagi kepikiran kayak gitu harus langsung dilaksanakan. Nah, ini untuk alat rebusan telurnya aku letakkan juga di sana. Cuman setelah dilihat-lihat itu kok kayak nggak nyambung gitu ya. Pokoknya nggak enak gitu dipandang. Jadi nanti akan ada perubahan lagi ya teman-teman. Pokoknya ikutin aja video ini sampai selesai. Siapa tahu dari video-video ini atau dari isi video ini
dapat memberikan inspirasi buat teman-teman semuanya dalam menata dapur teman-teman. Pokoknya bisa dibuat yang lebih cantik dari yang punya aku ini ya. Ambalan ini sangat berguna gitu buat aku yang tidak memiliki kitchen set dan punya banyak perlengkapan gitu di dapur. Dan alhamdulillahnya juga ini tuh dibuat sendiri sama Pak suami. Jadi aku bisa request sesuai keinginan aku tanpa harus mengeluarkan budget yang banyak. Jadi hanya bermodalkan papan, kemudian siku L kayak gitu yang tentunya murah banget harganya ya. Dan sedikit dimodifikasi juga menggunakan triplex yang bekas itu, jadi tidak terlalu nampak seperti rak-rak yang satu-satu susun gitu teman-teman. Ternyata yang banyak dikira orang ini satu rak utuh gitu yang mungkin aku pesen kayak gitu, tapi ternyata ini tuh dibuatnya satu persatu, baru nanti kemudian tinggal dipermanis dengan menggunakan triplex di bagian sampingnya itu yang ada di samping oven itu teman-teman. Jadi itu yang membuat sehingga rak ini tuh nampak seperti satu buah rak yang utuh. Jadi banyak banget juga yang tanyain di mana belinya, kemudian berapa harganya kayak gitu. Jadi kalau aku bilang ini tuh dari papan dan seperti dibuat satu-satu kayak gitu, selalu diminta untuk difotoin lebih dekat lagi karena mereka tuh pengen lihat. Selesai di bagian atas ya, kita lanjut lagi ke bagian meja kecilnya ini. Jadi aku masih betah dengan meja kecil di sini. Aku belum ingin pindahin lagi rak piring yang dulu aku sembunyikan di bawah meja itu ya. Sekarang aku mau rapikan dulu. Nah, ini juga ide yang pertama ya teman-teman untuk penataan di bagian meja. Jadi ide pertama ini aku letakkan dulu sendok-sendokan, segala macam sendok yang aku punya, aku letakkan di sini. Pengennya sih dikeluarin aja gitu ya, yang hanya beberapa yang memang benar-benar dibutuhin setiap harinya kayak gitu, dan yang lainnya itu disimpan. Cuman nggak tahu lagi tuh mau disimpan di mana karena isi lemarinya tuh juga udah penuh kayak gitu. Jadi ya mau nggak mau harus tetap berada di sini. Nah, dan ini aku letakkan juga untuk sendok-sendok, kemudian ada tapis-tapis kayak gitu juga yang kecil-kecil ya di atas timbangan kayak gitu. Timbangan ini juga jarang banget dipakai, kemungkinannya tuh dipakainya kalau pas mau bikin kue kayak gitu. Dan untuk kue yang takaran-takaran kayak gini jarang ya aku gunakan atau jarang aku buat gitu. Jadi timbangannya juga jarang aku pakai, cuman aku simpen di sana biar bisa membantu juga untuk meletakkan sendok-sendok kayak gitu. Itu ada toples madu ya, bekas madu, toples madu, kemudian bekas juga powder kayak gitu ya, tapi itu udah habis isinya dan aku nggak mau buang tempatnya kayak gitu karena siapa tahu nanti sewaktu-waktu aku butuhin. Jadi sementara aku koleksi dulu, ngumpulin barang-barang yang memang
berguna gitu ya. Bisa aku isi bumbu atau apa kayak gitu kan, lucu gitu, imut tempatnya. Nah, dan ini dispensernya aku pindahin ke sini ya. Lalu ini juga aku mau masukin dulu botol susu, alat pemerah susu gitu ya, karena Dede Arsy itu udah nggak mau lagi minum pakai dot kayak gitu teman-teman. Jadi dia tuh udah nggak bisa lagi ngisep-ngisep dot, entah apa masalahnya, tapi dia udah nggak seperti dulu lagi ya. Kalau dulu itu umur 2 bulan, 3 bulan itu udah pinter banget ngedot gitu. Jadi kita tinggal perah aja kayak gini, dia tuh anteng gitu ditinggal. Cuman sekarang mulai dari 3 bulan kesininya itu udah nggak bisa, dipaksain juga tetap nggak mau gitu ya. Dan dia berbeda banget gitu dengan kakak-kakaknya. Kalau anak aku yang pertama dan kedua itu tuh pas umur 5 bulan itu udah nggak nyusu, mereka sendiri yang nggak mau gitu ya. Dan pada akhirnya tuh susu botol itu sampai besar itu pakai susu botol. Tapi yang sekarang ini kok malah nggak mau nyusu kayak gitu ya. Pokoknya nggak bisa isap dot, dan untuk compengnya juga nggak bisa diisap. Dia udah nggak bisa lagi ngisep-ngisep kayak gitu. Jadi daripada aku simpen di dalam tempat nggak ada gunanya gitu ya, mending aku masukin aja kayak gini. Siapa tahu nanti sekali waktu ini kan masih bisa dipakai juga. Mungkin punya anak lagi atau mungkin ada yang mau gitu ya. Nah, dan ini untuk toplesnya aku masukin mie instan kayak gitu dan aku letakkan di atas meja. Oke ya teman-teman, dan ini adalah hasil akhir. Nah, itu ada daun rambat juga. Seperti itu ya. Mungkin buat teman-teman semuanya nih yang pengen ngasih saran atau masukan kira-kira bagusnya untuk penataannya seperti apa, silahkan komen aja ya. Siapa tahu aku bisa menerapkan sesuai dengan yang teman-teman inginkan. Oke, sekian video dari aku kali ini. Kita ketemu lagi nanti ya. Dan terima kasih nih buat yang masih stay sampai di menit ini. Tentunya ada emak-emak super ya yang masih ada sampai di akhir video aku. Sampai ketemu lagi nanti dan sehat selalu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. As the sun was rising on the 4th of April, days and weeks and years have been bypassing.